Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu buat waktunya dan mohon Hmm. maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga selalu sehat Amin, untuk amin, mengerjakan amin. semua aktivitas. Ah, ah. Ya. Amin. Ya, di sini itu Bu, langsung saja saya ingin itu Bu melakukan mini riset di TK Al-Amin dan untuk itu saya perlu melakukan wawancara terkait judul saya, yang mana judul saya mengambil analisis penggunaan irama atau lagu dalam topik pembelajaran. Nah, saya mau tanya-tanya Bu, dari kapan sih muncul penggunaan irama atau lagu ini digunakan di Al-Amin? Kalau secara terprogram tidak tersebut Mbak di dalam kurikulum saya, bahkan tidak tersebut kita untuk penggunaan pembelajaran itu menggunakan irama. Cuman memang secara tidak langsung ada beberapa itu memang yang memakai irama, menyelipkan ya. Ada sih dalam beberapa topik ada yang pakai lagu. Misalnya begini, saat kita di Happy Morning itu kita sesuaikan dengan topik sekarang. Misalnya kalau topiknya binatang, misalnya kita di saat Happy Morning kita nyanyi lagu bebek atau lagi lagu apa yang menirukan gerak binatang seperti itu. Tapi itu sifatnya bersama. Jadi mungkin boleh dibilang hanya untuk pembuka aja ya, seperti itu. Ada terus juga kayak di kelas-kelas itu memang ada sih, tapi jarang Mbak, tidak setiap hari. Saya bilang jarang tuh tidak setiap hari, tapi ada ya gitu. Untuk yang program Happy Morning itu setiap pagi? Setiap pagi dipastikan kita ada Happy Morning kecuali hujan. Ya, hujan pun kita tetap ada Happy Morning sih. Kalau Happy Morning kita kan make a circle ya, buat lingkaran. Tapi kalau hujan kita baris di luarnya kelas itu, di latar di ubin itu, hanya beda di ini aja sih. Saat baris posisinya aja. Biasanya kita melingkar, kalau yang hujan itu ya kita berbaris berbanjar ke belakang gitu. Pasti ada lagu, pasti. Hampir setiap hari. Iya. Ada beberapa lagu yang wajib, ada beberapa lagu yang disesuaikan dengan topik. Biasanya kita bahas di evaluasi pembelajaran, misalnya topiknya berubah, lagu apa yang mau dipakai. Seperti itu. Kita sesuaikan dengan topik. Seperti itu. Jadi untuk lirik-liriknya itu juga dari gurunya, Bu? Ya, yang pakem, yang ada di kita kan browsing ya, atau pernah dapat dari pelatihan-pelatihan, ya udah itu yang kita pakai. Nggak pernah kita nyiptakan irama sendiri, itu nggak ada. Tapi saya dulu pernah, saya sendiri memang seingat saya sih ya, memang saya pernah buat yang kayak lagu Lihat Bapak Polisi, itu tak ubah yang tangan kanan dan kiri mempunyai, itu dulu saya buat sampai pernah saya buat liriknya itu, saya buat tanda tangan, memang saya yang ini gitu. Tapi kan akhirnya booming, tapi ada perubahan liriknya di situ. Tapi saya tidak bisa mengklaim karena memang saya tidak bisa menunjukkan. Tapi memang dulu saya awali dengan itu. Terus lagu kayak takbir, tahlil yang begitu, itu saya memang yang buat. Yang itu loh, saya pernah dengar tuh tabasumuka dewaji anika. Oh, enggak tahu aku, mungkin di guru di kelas ada, ya. Kayak pembelajaran apa sih yang hadis. Ya, hadis. Kayak la tasrobanna ahadukum kok iman ada. Iya. Nggak tahu, saya juga enggak ini. Itu mungkin metode dari teman-teman masing-masing di kelas, kebetulan memang ini. Tapi memang nggak tahu juga sih, saya nggak titen ya di pembelajarannya itu ada apa enggak. Kalau kayak yang itu aku suka tasbih, aku suka tahmid, itu memang lirik dari saya dulu pernah membuat, dan kami tularkan juga saat saya ada sedikit ngisi bukan materi lah, kita sharing aja dengan guru-guru di Kabupaten Bangkalan, di RA ya, itu memang pakai adalah. Kalau ada, tapi memang terprogram rutin tidak. Tapi kebanyakan yang pembelajaran yang berkaitannya dengan agama gitu untuk. Enggak juga. Ya kayak motorik kan bisa lompat ke depan, lompat ke belakang, ada.
Ada. Biasanya kita lakukan di happy morning gitu. Tapi kalau lebih memang banyak masalah irama dan lagu itu lebih di happy morning juga. Terus juga ya saat pembelajaran mau berdoa nyanyi dulu ya ada. Maksudnya bukan berdoa baca doa nyanyi enggak, hanya pengantar aja setelah duduk yang manis lalu kita tetap sikap berdoa seperti itu. Untuk perubahan Bu yang dirasakan setelah pembelajaran pakai lagu, anak-anaknya lebih gimana? Ya, sebetulnya lebih efektif ya untuk memberikan informasi. Artinya misalnya kayak ikan berenang, kalau dibilang diterangkan secara iya ya apa namanya metode ceramah yang biasanya guru lakukan itu lebih efektif kalau dengan pakai lagu. Anak-anak cepat hafal. Sama misalnya kayak A B C D E F G atau alif ba ta sa jim ha ho, lebih hafal cepat. Dan itu perlu rutinitas. Kalau yang kayak abjad atau hijaiyah itu sifatnya rutinitas. Hafal. Kalau kayak ABC sama hijaiyah itu lebih banyak ke setiap hari juga yang diajarkan. Terus dengan adanya stimulus tersebut, respon anak Ibu, apakah lebih tertarik atau gimana? Pastinya lebih tertarik, karena itu sesuai ya dengan apa ya, sifat anak yang aslinya memang senang lagu, senang bermain. Mereka kan tidak nyadari kalau itu sebetulnya belajar, ya lebih efektif sih. Senang pastinya. Terus itu Bu yang jenengan pernah buat lirik itu inspirasinya dari mana Ibu? Buat lirik ini? Tiba-tiba aja Mbak, saya gini, saking mikir bahwa dengan lagu itu lebih efektif, saya coba aja. Tapi saya kalau suruh buat irama nggak bisa. Cuman saya ngadopsi lagu apa yang ada saya masukkan, ya tinggal merubah liriknya aja. Kayak aku suka tasbih, aku suka tahmid, saya sesuaikan takbirnya di belakang. Biasanya kan tahlil ya yang di belakang. Tapi untuk menyemangat suara ada yang begini, suara tasbih, yang terakhir suara takbir, Allahu Akbar. Padahal kan kalau orang tahlilan kan biasanya tahlil belakangan. Tapi untuk menyemangati anak-anak, takbirnya saya buat di belakang seperti itu. Itu modified sendirilah, dianu sendiri ya, bukan berarti saya yang lain juga pasti ada mungkin seperti itu. Cuman saya perkembangannya saya belum terlalu ini kalau di masalah irama musik dan lain sebagainya. Hanya yang ada kita adopsi yang ada itu aja sih. Dimodifikasi. Ya, modif aja. Terus dari selain morning class untuk membelajarkan tadi mulai lagu, menggunakan strategi apa itu biasanya? Menggunakan apa? Langsung mempraktekkan atau iya langsung mempraktekkan Mbak. Barangnya Oh iya bisa juga sih, ya tergantung kebutuhan ya. Tapi saat kalau hanya butuh digerak misalnya ya, kalau kayak gerak ya kita langsung gerak aja, langsung praktek langsung. Apalagi di kayak berenang, ikan berenang ya gini-gini saat guru-gurunya melok itu lebih efektif sih kalau dengan langsung dipraktekkan ya. Itu apakah lebih kondusif juga Ibu? Kadang sambil gerak-gerak gitu anak-anak kan ada yang relatif ya Mbak ya, dibilang kan iya dibilang kondusif itu relatif ya. Tapi kalau ternyata tidak kondusif itu dalam arti rame misalnya, namanya anak-anak rame tapi karena senang melakukan sesuatu, saya rasa itu nggak masalah, malah lebih bagus karena anak-anak lebih bisa explore kan. Iya, Terus apakah faktor pendorong untuk melakukan hal tersebut? Ya karena memikir efektivitasnya tadi ya. Jadi karena lebih efektif ya ayo, biasanya sesekali belum yang terlalu kita fokus dengan irama dan lagu lalu menjadi icon kami, menjadi ininya kami ya, identitas kami, tidak. Tapi tetap kami pakai sih karena memang lebih efektif, lebih menyenangkan, lebih cepat juga menyampaikan informasi, anak-anak lebih cepat menerima informasi yang disampaikan oleh guru gitu. Manfaat bagi siswa itu? Anak lebih ngerti sih, lebih cepat, lebih paham dan lebih
senang dalam mengerjakan sesuatu. Toh belajarnya anak-anak itu bukan harus dari buku saja. Ya, misalnya untuk belajar cara berjalannya hewan. Kalau dengan cara metode ceramah kan biasanya anak-anak ya nggak suka, tapi kalau dipraktekkan iya, tapi kalau dipraktekkan apalagi dengan lagu itu anak-anak lebih tertarik gitu. Manfaat bagi guru sendiri Bu? Lebih senang karena informasinya lebih cepat diserap sama anak-anaknya. Gurunya juga happy melihat anak-anak happy, ya enggak. Jadi untuk ketuntasan pembelajaran itu lebih cepat. Walaupun ternyata kita kan tidak menjadikan irama dan musik itu sebagai metode mutlak yang harus kami pakai, tidak. Dari mendasari sudah, berbulan sudah. Untuk itu Ibu, penilaian akhirnya yang pakai irama lagu itu dikatakan efektif jika memenuhi apa ya? Ya targetnya, indikatornya apa? Kalau indikatornya tadi misalnya hanya untuk memahami gerak binatang, contoh ya, dalam tema mempelajari gerak binatang, cara berjalan binatang, ya berarti kan anak-anak sudah bisa mempraktekkan. Artinya kalau bisa mempraktekkan sesuai dengan permintaan, misalnya jalannya ikan seperti apa, jalannya bebek seperti apa, ya langsung dipraktek. Itu ambil penilaiannya, ambil dari saat anak-anak berproses dan juga bisa enggak sesuai dengan perintah, seperti itu. Tapi kembali tidak terlalu banyak, mungkin sampai kalau mau melihat topik pembelajaran yang ada di kami tidak terlalu banyak yang menggunakan lagu, irama lagu, tapi pasti ditemukan ada Mbak, karena kan kurang tahu ya, kalau yang di sekarang ini kan tidak terlalu ada yang di seni ya, yang ada kan cuman Politik, agama. bahasa. Boten, saya nggak pakai itu sekarang sudah. Kalau dulu iya, di seni pasti ditemukan Mbak, karena saya dulu itu setiap harinya harus memuat 6 aspek yang dulu, yang kurikulum 13. Tapi kalau yang sekarang kan adanya jati diri, nilai agama, moral, budi pekerti, setelah itu nilai STEAM ya. Jadi ke seninya ada lah seni, cuman tidak terlalu ini, belum terlalu mendalam, karena kita juga baru pakai ke kurikulum merdeka ini baru kita belajar juga. Tapi ya kita tetap harus berusaha karena itu sudah menjadi tuntutan, bahkan mungkin kewajiban yang kita jalankan. Ya. Kalau dulu ada Mbak, nilai seni pasti ada, cuman tidak tentu seni dalam bentuk lagu atau irama, kan macam seninya juga beda. Tapi nanti pastilah ditemukan anak menyanyikan lagu apa seperti itu, ada nilai seninya ada. Cuman enggak pasti setiap minggu ada, setiap hari ada, kita tidak bisa memastikan itu. Tidak diselipkan. Iya, sejauh ini ya tidak merupakan metode mutlak yang harus kami pakai. Belum, nggak apa-apa, kita jadikan evaluasi lah. Ternyata kan harusnya karena kalau dinilai lebih efektif harusnya bisa dipakai kan, seperti itu. Cuman karena keterbatasan kemampuan kami dalam pengetahuan tentang irama, tentang lagu, musik dan lain sebagainya, ya akhirnya kami nggak bisa terlalu memakai metode itu. Hanya kalau ada yang sedang booming aja apa, ya udah itu yang kita pakai gitu. Tapi ada kalanya yang ngarang-ngarang juga dibuat-buat lagunya juga ada. Tapi tetap dengan syair lagu yang ada, cuman liriknya lagu yang ada biramanya seperti irama itu, cuman liriknya aja yang kita ubah, misalnya seperti itu. Maunya ke apa disampaikan, dibuat sendiri seperti itu. Untuk gurunya itu berarti ada ya kayak mau pembelajaran buat lirik gitu? Enggak, belum. Oh, buat lirik, iya. Ngarang-ngarang sendiri. Ya ada lah Mbak, spontanitas sifatnya. Ya spontanitas itu artinya ya bukan berarti saat ini aku lalu ngarang, enggak. Alah dari sebelumnya tak kaduk-kaduk no dhewe ae gitu. Yang penting nyambung, anak-anak paham, gitu aja sih. Nanti saya coba korek di teman-teman. Ada kok, saya juga pernah dengar
iki Iya, harus nada nada lagunya sama sih dengan lagu ini tapi liriknya udah berubah, udah bagus gitu. Cuman saya detailnya apa saya belum saya tanya ke teman-teman. Nanti saya coba. Waktu itu saya masuk di kelas apa ya A. Pas itu ada itu lagu itu loh tadi apa? Jangan makan tapi itu sambil berdiri. Itu dengar. dibuat lagu. Ucap astagfirullah atau apa gitu pernah dengar gitu. Oh iya, ya apalagi kalau kayak sekarang itu kan yang ada yang booming itu kalau apa ucap terima kasih diberi sesuatu terima kasih ya, lewat depan orang bilang permisi kan itu sambil dilakukan sambil dipraktekkan Mbak, jadi anak-anak lebih suka sih, tapi lebih ke pembiasaan Mbak, yang pakai lagu itu lebih ke pembiasaan gitu. Tapi kalau ke topik atau tema pembelajaran itu agak jarang. Tapi dapat juga lah, karena kan juga apa ya, termasuk salah satu yang dinilai juga. Misalnya, hafal hadis ternyata lewat lagu, nggak apa-apa sejauh masih hafal aja dengan cara apapun silakan. Gitu. Ya soalnya pembelajaran itu nggak harus satu metode. Betul. Metode yang iya. Cuman sejauh ini memang kami untuk irama lagu tidak jadi metode yang favorit bagi kami, tidak mutlak bagi kami, harus ada bahkan tidak, belum. Tapi kalau nyelip-nyelip setiap harinya ada lah, nyelip-nyelipnya ya di happy morning tadi, gitu. Lebih ke pembiasaan Mbak. Kalau nyanyi happy morning itu jam berapa? 7 kurang lebih 20 menit, paling cepatnya 15 menit. 15 menit, 20 menit, bahkan setengah jam. Kayak menghafal lagu Asmaul Husna itu setiap hari kita. Kok Asmaul Husna? Sifat wajib bagi Allah. Ya, itu kita laguin. Hafal anak-anak. Di kelompok A ini dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan udah hafal itu. Soalnya setiap hari. Kalau orang kan baris ya, kalau baris kan naik kereta api nih, begininya nyanyinya naik kereta api. Kita buatnya lagu sifat wajib bagi Allah. Jadi setiap hari. Ya dinyanyi Allah wujud sambil nyanyi sambil jalan. Masuk kelas itu. Iya, masuk kelasnya bukan nyanyi naik kereta api, enggak. Ada nilai pembelajaran. Jadi sekalian aja dipakai. Hafalnya kalau nyanyi wujud kita mbak enggak hafal. Iya. Jadi boleh dinilai efektif itu kalau terjadi pengulangan dan juga ya disampaikan dalam bentuk yang menyenangkan juga, termasuk salah satunya dengan menyanyi tadi. Menyanyi kalau hampir setiap hari ya hafal. Iya. Nanti saya rencananya mau yang A sama yang B gitu. Monggo dijadwal aja dulu. Kalau bisa jauh hari Rebu, sopo sing Rebu? Aduh lali menel. Kalau Jumat itu tapi sampean belum ada jadwal dengan aku kan? Belum. Oke, nggak apa-apa. Kalau pagi Jumat itu saya masih ada matkul, jadi Kamu nggak bisa lihat yang happy morning. Iya, kamu sampai kapan tugas ini? Saya maunya tuh 2 kali observasi aja. Iya, kapan target harus selesai? Minggu ini sama minggu depan. Aku cek betul ya Mbak aku. Nggak apa-apa sih kalau pakai kelas nggak mengganggu ke aku. Langsung saya lihat saya amati di kelas kan wawancaranya sudah sekarang. Jadi kalau jadi mending wawancaranya